Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Memang punya kita semangat pagi. Wah, jawabnya luar biasa. Ini luar biasa sekali pagi hari ini. Mang Cek Didi sudah semangat. Itu tandanya pagi tadi Mang Cek Didi pasti sarapan sandwich. Waduh. Sandwich kopi with koko gurano. Wah. Tadi minum apa, jamu beras kencur ya? Kabarnya hilang kebau-bau ya. Pantesan pas hasil lewat, cak Pak narasumber kita lewat wangi. Kalau pas hasil lewat bawa minyak kapak masuk angin Mbak J. Wah, ini luar biasa sekali Mang Cek Dice, dan tentunya pagi hari ini Halo Palembang dengan aku Asy Manda dan ya, aku Didi Valdian ngerawing pemirsa dari jam 9 sampai jam 10 untuk di Studio 2 PAL TV yang kita hadir setiap hari dengan tema dan narasumber yang lain-lain. Untuk hari ini apa sih? Dan hari ini kita bakal ngebahas tentang kesiagaan karhutla dan antisipasi bencana banjir. Karena katanya kalau sudah masuk bulan berber yang berakhiran ber itu sudah masuk musim hujan. Tapi kita belum tahu karena cuaca itu tidak bisa dipastikan ya Mang Cek Didi dan juga pemirsa. Tapi tentunya hari ini luar biasa sekali, kita sudah kehadiran Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Sudirman SKM MSI. Selamat pagi Bapak. Pagi. Ya, selamat pagi Pak Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Sudirman, ini luar biasa sekali pagi-pagi, mukanya sangat cerah sekali, prima kesehatannya. Pola hidup sehat seperti Pak Sudirman apa nih Pak kalau pagi-pagi nih Pak? Yang pasti kita bangun pagi, sholat, mungkin ada pergerakan sedikit untuk kita jangan sampai kaku nanti, karena di musim sekarang ini kondisi harus fit. Kalau tidak fit mungkin kita bisa ngedrop. Betul. Kalau olahraga Pak, olahraga apa Pak hobinya? Biasa jalan aja, jalan santai, keliling komplek. Bukan lari dari finance Pak ya? Enggak dong. Leasing. Bisa juga. Oke Pak Sudirman, mungkin agak 11-12 lah sama kita ya Pak, pagi-pagi, subuhan, terus juga olahraga, sarapan. Yang paling tenang hidup tuh ya itu tadi Pak, bangun subuh kate mikiri utang ya sih ya. Iya. Aslinya Pak kalau bangun tidur mikiri, udah makan apa kita hari ini? Makan enggak kita? Gitu. Masak enggak ya? Gitu ya Pak itu, ya. Pak. Oke, Pak Sudirman, kalau kita kemarin sempat juga di jalanan pagi-pagi sudah bukan berembun ya, tapi itu adalah kita dikabut sama asap yang sangat tebal, karhutla, tapi sekarang sudah agak hilang. Iya, benar. Nah, kalau kita berbicara soal kebakaran hutan dan lahan ini Pak, ini 2023 terjadinya yang lebih parah dulu kan 2018 ya Pak? 15 sama 19. Iya, 15, 19. Nah, kalau 2 tahun yang lalu itu artinya 2021. Lebih parah mana Pak? Jadi untuk kebakaran hutan dan lahan, memang di kondisi tahun 2023 ini memang kondisi yang lebih kering dan lebih lama. Memang kondisi dari perubahan cuaca, El Nino. Nah, disitulah makanya kalau cuaca dengan tingkat yang tinggi kepanasnya itu akan menyebabkan kebakaran. Betul. Nah, itu antisipasi memang telah dilakukan oleh baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan stakeholder yang tercakup di dalamnya. Itu. Jadi memang di tahun ini lebih panas dibandingkan di tahun 2022 ataupun 2000 selanjutnya. Karena El Nino-nya ya. El Nino-nya. Tapi Pak, kalau untuk tingkat terjadinya kebakaran hutan dan lahan lebih parah mana Pak? Jadi di tahun ini memang tahun 2023 ya memang dia cuacanya memang cukup ekstrim. Karena di siang hari itu memang suhu sampai dengan 34, 35 memang pernah kejadian. Memang di beberapa kabupaten yang biasa rawan karhutla itu akan menimbulkan penyebab kebakaran juga karena gesekan ataupun yang lainnya. Memang ada kebiasaan masyarakat di Sumatera Selatan pada khususnya memang di kemarau ini membuka lahan ini memang dengan cara membakar. Yang paling parah itu Pak di kita, di Ogan Ilir. Yang paling parah itu sampai dengan saat ini memang di daerah Kabupaten Oki. Ogan Komering Ilir, bukan Ogan Ilir. Memang di situ memang lahan gambutnya memang banyak. Sekarang yang terbakar ini adalah sudah melebar ke lahan gambut. Jadi lahan gambut itu sebenarnya kalau sudah terbakar akan sulit dipadamkan. Makanya dengan kita berupaya kalau memang memadamkan itu cuma satu sebenarnya. Memang kita ada tim darat, udara, TMC. Nah itu kita berdoa juga, ada tim doa kita, Subsagas doa yang berdoa supaya hujan turun. Turun dengan intensitas yang lebih besar dan sering setiap hari, maka akan kondisi kebakaran itu akan
padam, kondisinya jadi aman, Sumsel. Oh, luar biasa. Pak, kalau membutuhkan tim pawang, ini Didi ketuanya, Pak. Iya, Tim pawang apa nih? hujan. Pawang ulo, tukang ulo. Baik Pak, kemarin sempat viral juga. Ada komen-komen netizen lah Pak. Iya. Namanya mulut tak pacak dibendung ya. Iya, benar. Lidah dan tidak bertulang nih Pak. Kemarin sempat juga kita terjadi kebakaran lahan, orang ngeluh, sempat viral ada ya selebgram ala-ala itu ditangkap. Ngomen ya, kendala kebakaran hutan. Ada juga, nah inilah bentuk dari pemerintah yang tidak sanggup menyelesaikan karhutlah hujan oleh Tuhan. Cuman komen Bapak. Jadi sebenarnya ada memang netizen itu yang memang mungkin secara akademis mereka tidak memahami dan mengerti bahwa dengan kondisi saat ini memang kalau dia sering, teman netizen sering update cuaca melalui BMKG. BMKG punya aplikasi yang bisa mengupdate cuaca. Maksudnya kapan hujan ini. Memang saat ini memang kebakaran memang sudah menurun sekarang. Memang tingkatnya masih di daerah Oki. Nah, itu Mas. Jadi netizen itu sekedar ngomong tapi tidak tahu apa dampak yang akan terjadi apabila ada berbicara seperti itu. Kita pemerintah provinsi telah berusaha, berupaya, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, stakeholder. Kita juga ada tim gabungan, tim posko yang dibentuk oleh Bapak Gubernur langsung, di mana di situ ada Subsatgas Darat. Subsatgas Darat itu ialah tergabung dari TNI, Polri, Manggala Ani, BPBD yang terus memadamkan apabila ada kebakaran. Begitu ada informasi masyarakat dampak dari kebakaran, langsung action di lapangan. Memang kalau tim darat kita tidak bisa memadamkan, ataupun kita akan ada tim udara, waterbombing, helikopter yang sering mungkin di atas Sumsel sering lalu lalang. Gitu. Nah, itu yang berusaha untuk memadamkan. Kondisi sekarang memang kalau kondisi sekarang Sumatera Selatan sudah beberapa kali diturun hujan, khusus di Kota Palembang, cuaca sudah agak kondisif ya. Nah itu sekarang berupaya terus kita untuk melaksanakan kegiatan pemadaman. Jadi kepada netizen kalau memang perlu bertanya, langsung bertanya langsung kita apa yang perlu disampaikan. Kalau memang BMKG ke BMKG untuk update cuaca. Masalah penanggulangan bencana BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Betul. Bergabung dengan stakeholder dan multi sektor yang lainnya, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten, pemerintah desa, yang perangkat paling rendah kita selalu berupaya dan berusaha untuk jangan sampai terjadi kebakaran tersebut. Betul. Dengar sih, emaknya nih Pak pagi-pagi galak makar bekas kapuk segala macem, tidur masih bekapuk. Jadi itulah make ini bulu angso ya dah Jule. Jadi tidak batuk kalau pas bangun tidur, kapuk terbang kemana-mana. Itu namanya alergi. Alergi. Nah, tapi Pak kalau ngomongin tentang cuaca sekarang, apalagi ke karhutla ini, yang katanya setiap tahun kita rasakan Pak, tapi intensitasnya saja yang ada sedikit berbeda. Tapi tahun ini agak sedikit panjang Pak. Nah, kalau sekarang kondisinya itu seperti apa Pak? Hotspot sudah ada berapa titik, dari berapa titik, dan sekarang sudah ada berapa titik? Jadi memang titik hotspot ataupun fire spot sekarang ini memang ada penurunan drastis dibandingkan beberapa minggu yang lalu. Sempat di berapa 2 minggu yang lalu itu di angka kisaran 300 lebih titik hotspot. Dan ISPU juga kan sekarang sudah bagus, ambang sudah normal dan bagus. Memang titik hotspot pun yang lain itu memang tergantung dari cuaca sebenarnya. Kalau memang cuaca kebakaran tidak ada, ISPU juga. Kalau cuaca tidak ada asap, maka kondisinya akan baik saja gitu kan. Baik Pak. Nah dari kejadian kita karhutla ini Pak, kita kan selaku dari Badan Penanganan Darurat atau BPBD Provinsi Sumatera Selatan, tentunya kita mengantisipasi jangan sampai terjadi kebakaran hutan. Ya kebakaran hutan itu kan otomatis kita juga bersiaga untuk menanggulanginya Pak. Nah dari berapa persen Pak? Misal dari 10 terjadinya kebakaran, berapa persen yang memang sengaja dibakar Pak? Jadi gini, kalau menurut informasi yang saya dapat, memang kebakaran hutan dan lahan itu unsurnya memang 99% itu unsur dari manusia itu sendiri. Selebihnya sisanya itu dari alam. Kenapa dari alam? Manusia kalau tidak ada yang pencetus, sumber tidak akan kebakaran. Gitu ya. Makanya kelalaian akhirnya dengan kebakaran, cuaca yang ekstrim, itu 1%-nya berarti alam.
kondisi cuaca yang panas, angin kencang, nah itu bisa mengakibatkan kebakaran itu karena hembusan angin akan melebar dan meluas itu. Nah makanya masyarakat kita himbau juga membuka lahan dan cara membakar itu kan tidak boleh karena sudah larangan memang ada sanksi pidana untuk pelaksanaan itu. Nah, jadi masyarakat itu memang himbauan ataupun yang lainnya sudah kita sampaikan itu baik. Kita kan punya BPBD Kabupaten. Iya. Ya, BPBD Kabupaten yang menyampaikan juga kepada masyarakat setempat karena memang peran dari masyarakat terutama masyarakat yang ada di kabupaten itu sangat penting sekali. Betul. Untuk menanggulangi kebakaran hutan ini. Iya. Nah, ini itu. Pak, tadi Bapak menyampaikan 99% itu dari manusianya itu sendiri. Nah, berarti sudah tahu nih Pak pelakunya. Jadi gini, apa sanksi yang dilakukan? jadi ada beberapa kebakaran itu memang ada yang sekarang kan ada dari pihak Gakum, kita kan ada Gakum juga dari Polda Sumsel yang memang ada beberapa yang sudah ditahan dan disidik. Dari itu karena itu mereka yang punya wewenang ya. Nah, memang kalau ini karena balik lagi ini membuka lahan dengan cara membakar memang sudah tradisi kita memang dari turun temurun gitu. Justru lebih cepat ya. Lebih cepat, efisien, murah pula. Ya, Ini tidak rahasia umum. Itu tidak mungkin itu kalau memang di cuaca yang hujan, mungkin kebakaran tidak akan meluas. Betul. Nah, makanya kalau pembukaan lahan itu kita sarankan juga sebelum membakar, yang punya lahan itu harus berkoordinasi informasi sama kepala desanya. Mungkin perangkat desa nanti menginformasikan dengan perangkat kecamatan, ini mau buka lahan, apa solusi yang terbaik yang bisa, jangan sampai kebakaran ini meluas. Di kondisi cuaca yang ekstrim dan panas ini, El Nino. Ekstrim panas El Nino Pak, apalagi lahannya lahan gambut. Nah, itu agak sedikit sulit untuk dipadamkan. Benar Tapi sekali. Pak, alhamdulillah juga untuk 2023 ini walaupun kita parah karena cuaca ekstrim, tapi kesigapan kita juga sedikit cepat untuk menanggulangi karhutlah. Nah Pak, pelajaran apa Pak yang diambil ketika 2023 ini termasuk yang parah? Mungkin 2025, 2006 jangan sampai terjadi lagi Pak. Apa Pak? Jadi sekarang ini memang kita bekerja sama. BPBD ini sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri. Ya. Karena urusan bencana ini ada urusan Bener, kita Pak. bersama. Laju gaji Pak Sudirman besar. Iya, kita bagi-bagi juga Pak. Iya. Jadi bencana itu baik karhutlah, bencana banjir atau bencana lain merupakan tanggung jawab kita bersama. Intinya multisektor dan yang lain-lainnya itu. Memang kalau terjadi bencana itu sudah tanggung jawab kita, tidak menutup kemungkinan setiap masyarakat ataupun itu bertanggung jawab. Iya. Kalau sekarang ini memang kondisi sudah agak lumayan ya, kondisi bagus dan lain-lainnya itu. Oke. Nah, gimana dengan kalau tadi kan kita membicarakan masalahnya Pak tadi, terus pelakunya juga ini 99% sudah tahu. Nah, kalau petugasnya Pak, ini kan pasti tugas yang lebih ya, tugas yang lebih yang diturunkan. Nah, kalau petugasnya itu gimana untuk dukungan dari pemerintah? Mereka menyediakan posko di sana, menginap di sana, bagaimana fasilitas mereka dan lain-lain. Jadi gini, kita dari pemerintah provinsi memang sudah menurunkan kalau untuk BPBD provinsi kan ada 4 posko. Yaitu memang BPBD ada anggaran untuk kegiatan karhutlah. Tapi untuk BPBD untuk BPBD baik itu provinsi, kabupaten sudah ada anggaran masing-masing. Karena itu tergantung anggaran daerah masing-masing. Betul. Ada TNI, Polri juga ada kegiatan anggaran. Nah, kita juga di support dari BNPB juga. Itu untuk operasional aja. Operasional maksudnya makan minum sama minyak rokok. aja, minyak, makan minum sama BBM. Kira tadi untuk holiday juga Pak. Jadi kalau tidak ada support dari itu, mungkin kita nggak ini kan. Apalagi kita memang di posko lapang itu kita bergabung dengan Manggala Agni dan lain-lain membuka posko. Mungkin Mas Didi sama Cek Asi mungkin melihat di daerah arah pintu tol ada tenda-tenda yang BNPB, Oren ataupun yang lainnya itu kita sudah tim gabungan standby, begitu ada informasi kebakaran
langsung action di lapangan. Baik. Baik laporan. Ini katanya soalnya Mang Cek Didi pengen jadi relawan, Pak. Betul. Boleh. Pak Sudirman depan, aku di belakang Pak Sudirman. Itu ya Pak. Iya. Oke Pak Sudirman, kita bakal balik lagi. Dan untuk pemirsa Halo Palembang, mungkin baru baik nonton, tema kita hari ini adalah kesiagaan karhutlah dan antisipasi bencana banjir. Tadi di segmen pertama kita sudah sedikit bahas tentang karhutlah, flashback lagi. Betul. Nah, bencana kita ini bakal takutnya banjir dan banjir. Nah, itu akan kita bahas di segmen kedua, makanya jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Halo Palembang, masih bersama Bapak Sudirman SKM MSI selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Waktu yang sangat luar biasa sekali kita manfaatkan untuk membahas tema kesiagaan karhutlah dan antisipasi bencana banjir. Oke. Betul. Berarti Mang Cek Didi kalau tadi sudah di-mention sama Mang Cek Didi, kita di segmen pertama sudah membahas tentang karhutlah. Betul. Dan juga alhamdulillah sekarang sudah sangat amat membaik kondisinya. Memang kan masih ada beberapa titik hotspot pemirsa, tapi itu sudah bisa dikendalikan. Baik. Dan kita sudah berangsur bisa melihat langit biru lagi pemirsa. Shout out juga ini untuk BPBD dan juga dinas terkait dan juga petugas-petugas yang langsung terjun. Terima kasih atas dedikasinya ya. Tapi sebelum itu pemirsa, kita masih bakal ngebahas tentang antisipasi bencana banjir ini Pak dengan Pak Sudirman. Nah, sejauh ini Pak, antisipasi untuk bencana banjir ini apa? Seperti infrastruktur untuk revitalisasi bendungan dan lain-lain. Jadi gini, kalau untuk menghadapi banjir saat ini, memang kita mengenal ada beberapa fase sebenarnya. Sebelum bencana, pasca. Memang infrastruktur itu kita sebenarnya itu kembali lagi ke daerah-daerah yang memang potensi rawan saat banjir. Hujan deras itu akan berpotensi maksudnya. Jadi itu kembali ke anggaran juga, anggaran dari masa kabupaten kota tersebut. Apabila memang daerah-daerah aliran sungai yang berpotensi untuk hujan ataupun banjir, itu jangan didirikan bangunan. Jadi memang kondisi saat ini masyarakat kita memang di bantaran sungai itu masih ada bangunan-bangunan untuk didirikan bangunan. Padahal itu kalau secara secara akademis itu tidak boleh, karena itu memang salah satu faktor akan menyebabkan bencana banjir. Memang banjir itu saat ini memang saat ini kita memang sudah masuk peralihan ini. Memang di November awalnya harusnya sudah masuk hujan. Jadi memang prediksi dari BMKG itu akan berubah-ubah. Tapi kondisi pemerintah baik kabupaten provinsi sudah siap dengan menghadapi apa yang akan terjadi di saat ini. Kita sudah ada mitigasi bencana, kita serahkan ke kabupaten. BPBD provinsi juga sudah bikin rencana kontingensi apabila banjir akan datang, itu ada. Nah, itu salah satu rencana operasi ataupun rencana kontingensi itu apa saat yang akan terjadi bencana. Itu yang mereka bisa mempelajari dari situ. Oh, ini kalau bencana banjir akan terjadi, yang perlu kita siapkan dan kita ini gini-gini. Jadi sebelum bencana terjadi, rencana kontingensi kita buat, sudah kita arahkan supaya jangan terjadi itu. Baik Pak, itu kan harapan kita ya Pak. Iya. Nah berarti Pak, prediksi kita di tahun 2023 ini kira-kira akan lebih parah nih Pak? Untuk yang mana ya? Terjadinya banjir. Kalau banjir kita belum bisa tahu. Memang kalau menurut informasi, kalau kita lihat dari tahun ke tahun, memang kalau di November, Desember itu akan hujan. Memang kalau untuk rilis puncak hujannya kapan itu memang BMKG. Tetapi biasanya kita di bulan Desember, bulan Januari 2024 sampai Februari itu biasanya ada puncak memang hujan yang intensitasnya memang tinggi sekali. Itu yang perlu diwaspadai. Itulah makanya setiap kabupaten, kita juga nanti setelah penutupan karhutlah ini kita akan, BPBD provinsi sudah juga menghimbau ke kabupaten untuk melaksanakan segera apel personil dan peralatan dalam menghadapi baik itu banjir, tanah longsor ataupun puting beliung. Jadi setelah apel baru penetapan status siaga. Jadi status siaga karhutlah sudah di close, tutup. Nah, ketetapan status
Karhutla kita ini memang kalau di SK-nya kan sampai dengan 30 November. Iya. Nah, minta kita sebelum tanggal 30 November ini kondisi sudah kondusif, oki sudah bagus, kita masuk ke menghadapi ini siaga darurat banjir, tanah longsor dan angin puting beliung. Jadi kita sudah upaya kepada kabupaten kota untuk segera melaksanakan kegiatan pelaksanaan itu, baik itu apel, personil peralatan, penetapan status, penetapan status, pembentukan posko satuan tugas. Nah, di situ nanti di posko satuan tugas itu nanti kan itu berbagai unsur yang masuk di situ, itu baik itu Porkompinda ataupun di OPD sektoral apa yang masuk dalam struktur tersebut. Jadi begitu ada bencana ini PU. Nah, kalau banjir tanah longsor itu PU kita pakai kan. Nah, PU berarti kalau jalan akses umum tertimbun longsor berarti alat berat, PU yang kita hubungi. Betul. Jadi koordinasi antara baik itu provinsi, kabupaten itu harus bersinergi harusnya. Jadi begitu ya, kalau tidak bersinergi dan ini makanya saya bilang tadi kan, bencana ini urusan bersama, bukan BPBD, karena bersama ini seluruh unsur terkait udah masuk semua, itu baik Pentahelm dan lain. Karena kan kita ini kan provinsi ya Pak, Iya. Provinsi Sumatera Selatan. Yang paling parah Pak, yang mungkin prediksi kita juga yang sudah dapat warning dari BMKG. Kabupaten-kabupaten mana Pak yang bakal agak lebih parah? Kita agak sedikit waspada ini Pak. Jadi gini, kalau kabupaten sebenarnya daerah dataran rendah. Dataran rendah kan kalau air mengalir kan dari atas ke bawah. Betul Pak. Memang daerah ini ada Musirawas, itu memang Musirawas. Ada juga di daerah Ogan Ilir kan di Muara Kubang itu memang sering setiap tahun ada banjir. Ada di Lubuk Linggau baru-baru berapa hari yang lalu memang ada banjir juga karena dia tuh hujannya kiriman dari atas. Kalau Linggau kan dari aliran dari Bengkulu turun ke itu. Iya betul. Iya, jadi sudah Linggau turun nanti ke OI bisa juga itu. Ada beberapa memang dataran rendah, tapi kalau rendahnya memang rendah betul kan. Jadi aliran ke bawah. Jadi kalau datarannya lebih rendah, kalau dataran biasa kalau kota Palembang kan karena sumbatan air, aliran air itu yang tersumbat. Makanya biasanya kalau air genangan itu akan mengalir baliknya ke sungai. Nah, kenapa Palembang karena sering tergenang? Karena sumbatan aliran biasa yang alir dengan lancar, karena ada sumbatan sampah kan kebiasaan balik kebiasaan masyarakat itu. Kami juga Pak kaget bahkan juga waktu yang terjadi hujan banjir beberapa 2 tahun yang lalu ya. Yang di mana? Ada para caleg-caleg nih Pak, yang nyalanya tegak-tegak di pinggir jalan. Nah, kami juga kaget Pak pas banjir junian. Apa gerakan mereka kemarin tegak-tegak itu Pak ya? Oke, kita lihat bersama-sama nanti. Kita lihat bersama-sama mungkin dengan baru jadi tahun-tahun besok mungkin lebih itu ya. Betul. Mungkin ada peran bergawe lagi Pak. Mungkin lebih karena, ini ya. Awal tahun depan lah Pak yang agak ini. Agak bergawe ini ya, betul. Nah Pak, kalau kita lebih sore ke Kota Palembang Pak. Ya. Memang sekarang ini dari pemerintah juga sudah ngasih mungkin sedikit mengurangi pembangunan dan lain sebagainya. Tapi Pak, dari zaman dulu sampai sekarang kan Kota Palembang ini drainasenya itu kan memang sangat kurang Pak. Kenapa tidak dilakukan penambahan lagi dan lain sebagainya Pak? Jadi kalau kita fokus ke Kota Palembang, ini kan sebenarnya baliknya ke Kota Palembang. Kalau provinsi kita, karena kalau BPBD provinsi intinya kan tidak mempunyai wilayah. Nah, karena yang punya wilayah itu sebenarnya Kota Palembang. Yang harusnya memang Kota Palembang instansi ataupun dinas terkait yang mengurusin untuk masalah baik itu yang banjir genangan yang ada ini. Memang upaya Kota Palembang juga kita sudah melihat bahwa mereka saat ini beberapa saluran-saluran sudah ada perbaikan, pengurukan sungai. Itu memang ada beberapa mungkin akses mungkin Cek Didi kan lihat sama Cek Asi ada beberapa daerah kita yang ilir kan ada aliran das yang telah dibikin Kota Palembang. Memang sekarang upaya dari dinas Kota Palembang yang terkait memang sekarang berupaya jangan sampai untuk menghadapi hujan deras dengan akan berpotensi banjir ini mereka sudah berupaya. Kalau namanya banjirnya setiap tahun, pasti ada banjir genangan itu setiap tahun. Jadi bagaimana cara
bagaimana cara kita menghadapi dan menangani kendali Betul, agar betul. dampak yang terjadi akibat hujan dan dengan intensitas tinggi itu tidak berpengaruh kepada baik itu ekonomi dan usaha-usaha masyarakat lainnya. Karena kalau sudah banjir pasti perekonomian akan membaik. Kalau dia banjir akan akibatkan ekonomi akan memburuk nanti. Betul. Aktivitas masyarakat akan terhambat. Iya. Itu berarti dampak domino ya Pak dari bencana alam yang tidak bisa kita kontrol. Iya. Nah, bagaimana dengan BPBD yang melakukan atau mengintegrasikan pemantauan dini dengan sistem informasi grafis tentang karhutla dan juga banjir ini Pak? Ya, kalau untuk ke karhutla mungkin kita sekarang sudah agak sedikit lumayan sudah ada perubahan. Betul, Kalau banjir memang infografisnya memang kita bekerja sama dengan BMKG untuk cuaca yang dibalik-balik dan itu pemerintah setempat dalam penanggulan akannya terjadinya baik itu banjir ataupun kebakaran hutan dan lahan atau khusus di Kota Palembang. Memang peran serta dari baik itu pentahelik lah kepada teman baik itu stakeholder multifungsi lainnya berperan dalam hal urusan bencana ini. Jangan berpangku tangan sendiri. Ini namanya kita kan harus kerjasama. Begitu ada bencana, semua harus berjalan. Jangan sampai yang terjadi yang tidak diinginkan. Betul. Baik. Berarti Pak, ya gimana sih? Berarti Pak, ini kan kemarin apalagi di akhir tahun kemarin ya Pak ya, yang sempat ada di Lahat yang rumahnya ke bawah arus. Itu juga kan sempat sangat amat dan sampai di Kota Palembang juga terkena dampaknya dengan air keruh. pam yang keruh ya Pak ya dan lain-lain. Nah, itu gimana tuh Pak? Jadi gini, yang hujan yang terjadi di Lahat kemarin memang ada, kalau hujan di Lahat memang ada cekungan dia. Memang hujan di Bukit Barisan dengan intensitas yang tinggi, airnya turun ke bawah ke Kota Lahat, tidak tertampung lagi karena memang beberapa sungai yang ada di Sumsel intinya itu sudah mengalami pendangkalan. Jadi begitu hujan ini langsung akan memang yang waktu kejadian itu memang banyak dampaknya, termasuk PDAM kita juga karena aliran itu akan mengalir ke sungai. Sungai paling besar di kita ini Sungai Musi. Musi mempunyai cabang-cabang tersendiri memang. Itu alir ketepatan kalau memang cuaca dingin tinggi, air sebenarnya kalau sungai harusnya ngalir ke laut kan. Nah, di laut itu memang sudah tinggi airnya, sudah hebat tuh sudah pasang. Berarti sungai tertahan. Jadi makanya air yang ada di Kota Palembang tertahan ke darat di orang tuh. Jadi begitu laut mulai surut, sungai akan masuk, air sungai ke situ. Memang proses gitu. Jadi seluruh aliran sebenarnya aliran pembuangan kita juga memang aliran akan balik ke tanah dan ke sungai juga. Dan balik ke Kenten Laut Pak, kan ke laut. Ke Kenten Laut. Rumah siapa Kenten? Oh Cik Susan. Cik Susan tuh hujan 5 menit lah banjir. Baik Pak, kalau Pak dari prediksi kita nanti Pak, mungkin dari kita di BPBD Provinsi sudah yang pasti kita bekerja sama dengan BMKG. Paling parah Pak kira-kira terjadi apakah parahnya Pak untuk 2023 ini? Untuk hujan. Hujan ini kalau sebenarnya Cik Asi untuk prediksi cuaca hujan itu sebenarnya yang lebih bagusnya yang jawab sih ini BMKG karena mereka yang punya rilisnya itu. Betul. Karena kalau kita BPBD kan intinya penanggulangan bencana, tetapi kalau kita melihat dari tahun ke tahun memang kemungkinan insya Allah di tahun ini hujannya hujan normal biasa gitu, puncak. Tapi hidrometeorologi itu cuma perubahan. Nah, ini yang kita takutkan hidrometeorologi hujan dengan intensitas yang angin kencang itu yang bikin kayak itu. Mungkin Pak di 2023, 2024 nanti hujan terjadi banjir. Nah, prediksi dari BPBD bakal bergebuk nih Pak. Pegawai KG. Jadi kalau mungkin karena itu tadi Pak pemerintah masih pembangunan kita masih cai inilah, ndak kati antisipasi seperti apa. Nah, coba dari Pak prediksinya. Jadi gini, kalau prediksi, kalau itu kan balik ke pemerintah masing-masing nih, kota, kabupaten kota menghadapi perubahan cuaca. Dari tahun ke tahun kan ada perubahan.
Jadi pemerintah baik kota, kita sekarang ini di Kota Palembang nih. Yang berarti yang berperan serta yang paling penting itu kan pemerintah Kota Palembang. Yang itu. Kalau kita provinsi, kita akan backup. Backup dalam kata ada keperluan kita bantu. Nah, sekarang itu yang perlu kita ini kan. Kalau BPBD provinsi sebenarnya kita memang setelah kebakaran hutan dan lahan, banjir tanah longsor, kita sudah siap menghadapan itu makanya kita ada rakor nanti, persiapan apel. Jadi kan nanti proses gini, apel personil dan peralatan, setelah itu nanti penetapan status, nanti akan kita bentuk posko satuan tugas yang di situ dipimpin oleh mungkin siapa yang ditunjuk oleh pemerintah, baik itu provinsi ataukah Danrem ataukah gubernur langsung, bupati langsung yang untuk penanggulangan bencana itu. Baik. Jadi kita sudah siap. Itulah makanya tadi kan kayak kita sentil juga ke Apodio, ke masyarakatnya, tingkat kesadaran masyarakat juga Pak untuk menjaga kebersihan. Makanya sih kalau di keluar rumah tuh sampah tuh dibuang di tempatnya, jangan taruh di got, kan tersumbat jadinya. Kalau Mang Ced ini selaku sampah masyarakat Pak, harus dibuang di mana Pak? Iya. Masa kok dibuang ke Hotel Prodeo? Iya. Baik, kalau itu pemirsa kita bakal bahas risiko segmen lagi masih bersama Bapak Sudirman. Betul. Dan dari beberapa pertanyaan ini ya sedikit mewakili pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Halo Palembang yang ada di rumah. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Palembang. Kasih Mang CBC masih live dari Studio 2 Pal TV. Tentunya kita masih ngobroli tentang karhutla dan juga antisipasi bencana banjir. Dan masih dengan Pak Sudirman, ini selaku Kabid dari BPBD. Ya. Mang Cek Didi. Apa dia? Jadi kita berharap Pak, kira-kira masyarakat kita ini kan ya itu tadi Pak, ada dua juga loh. Ada hitam, ada putih, ada baik, ada buruk, ada yang membuang sampah pada tempatnya, ada yang tidak. Nah, kira-kira nih Pak, apa upaya kita meningkat ke kesadaran masyarakat Pak? Sebenarnya kalau meningkatkan upaya ke masyarakat itu banyak sekali sebenarnya. Bisa juga melalui media sosial bisa yang menyampaikan itu, ataupun himbau-himbauan jangan sampai membuang sampah dan masyarakat yang lainnya. Itu tergantung pada individunya juga sebenarnya himbauan. Ya. Sebenarnya kita juga di Sumatera Selatan ini, Kota Palembang memang himbauan ataupun itu sudah disampaikan juga pada masyarakat. Jadi balik-balik ke masyarakat, kesadaran masyarakat itu. Kalau memang dari kesadaran masyarakat sudah ada di bahwa dengan adanya saya membakar ataupun membuang sampah, itu akan terjadi yang pasti ada sumbatan. Itu akan mengakibatkan apabila hujan itu pasti akan banjir. Nah, itu kesadaran, balik-balik kesadaran masyarakatnya. Jadi upaya dan usaha sudah itu. Betul. Nah, mudah-mudahan kita ada beberapa titik di Kota Palembang yang sangat rawan terjadi banjir ini Pak, bisa di Simpang Polda. Kemarin di R. Sukamto. Nah, prediksi kita Pak, R. Sukamto dengan adanya flyover ini, apakah kaget bajunya lari ke Polda Galau nih Pak? Sebenarnya kalau yang di R. Sukamto itu memang sudah kan ada aliran kanal besar itu sudah dibikin. Balik lagi, hujan itu intensitasnya. Apakah ringan, sedang, atau deras besar. Nah, kalau dia besar itu yang tidak bisa menampung, akhirnya kembali ke lingkungan masyarakat yang ada di situ, meluber di bahasa kita Palembang itu kan. Nah, itu mengakibatkan itu. Memang kalau mungkin cek di DCAC bisa lihat, bisa jingok gitu. Setiap tahun pasti di situ-situlah tempat yang ada genangan. Memang kalau di Palembang terkhususnya memang kalau banjir itu bukan banjir sebenarnya, genangan. Ya, karena limpahan airnya meluap yang cukup deras, debitnya terlalu tinggi akan meluap. Tapi mungkin dengan waktu sampai 2-3 jam sudah surut lagi kembali itu. Kasihan, yang kita bikin kasihan itu yang dampaknya ke masyarakat. Yang di belakangnya itu kan ada perumahan ataupun itu tergenang, itu daerah Sukamto, belakang Harper dan lain itu pasti tergenang sampai berapa meter yang terlalu. Itu. Memang masyarakat Kota Palembang memang sekarang lagi giatnya untuk membersihkan saluran-saluran aliran yang bisa menyumbat. Betul. Yang kami salut tuh Pak, gercetnya Pak
Ratu Dewa yang turun ke lapangan dan lain sebagainya. Yang mudah-mudahan dengan perhatian dari pemerintah kita ini, baik itu kota ataupun juga provinsi, yo sedikit membuat kesadaran masyarakat. Iya. Yo pemerintah tidak mungkin lah tuh diam atau tidak bergebukin ya Pak. Iya. Nah, kesadaran, apakah karena faktor kesadaran masyarakat kita nih Pak? Jadi yang sangat sebenarnya memang sebenarnya kalau dari lihat Kota Palembang, memang dari Pak Ratu Dewa saat ini, memang beliau memang sering turun ke lokasi. Betul. Begitu ada kejadian ataupun ini himbauan itu sama mungkin kepala-kepala dinas yang mendamping beliau kan itu. Dan sekarang balik ke kesadaran, memang ada tidak seluruh masyarakat Kota Palembang yang ini, ada segelintir oknum lah intinya yang mungkin yang tidak bertanggung jawab, maksudnya memang inisiatif dan itunya kurang sekali. Makanya kita himbau, itu tergantung, tapi memang watak kita ini berbeda-beda. Iya. Cek di CS. Rambut-rambut hitam Pak, Iya. sambulan lain Pak. Iya benar. Iya. Nah itulah makanya balik lagi kesadaran masyarakatnya itu. Iya. Jadi masyarakat itu ada yang sadar, ada yang kayak pura-pura nggak tahu, Iya. Ada yang apa ya? Memang dia ini menyadari, oh ini pentingnya ini, jangan kalau terjadi sulit kita, susah, dampak ke masyarakat kita, keluarga kita pasti itu. Betul, sepakat. Berarti itu yang paling utama ya Pak, ya, yang paling penting. Bagaimanapun pemerintah membuat program khusus ataupun menyediakan teknologi-teknologi yang canggih, kalau masyarakatnya tidak mencegah dan juga menjaga, itu akan useless ya Pak ya. Kita akan mendapatkan hasil yang nihil. Nah, Pak, kalau ngomongin tentang respon antisipasi dari bencana banjir, tadi kan kita Bapak menyampaikan SK untuk Karhutla itu sampai dengan 30 November. Berarti concern kita masih di Karhutla, belum untuk ke antisipasi banjir. Nah, apakah ini sudah terbagi menjadi dua nih untuk kesiapsiagaan ini? Iya. Sebenarnya gini, kalau SK penetapan status memang sampai akhir batasnya di 30 November 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila cuaca kondisi sudah tidak itu lagi, itu secara otomatis akan ditutup posko satuan tugas. Tidak sampai dengan 30 itu, jadi 30 itu status untuk kita pergerakan kita. Tapi kalau memang sudah kondisi Kota Palembang di Sumatera Selatan oleh kebakaran hutan, itu akan ditutup oleh Danop ataupun Dan Satgas. Komandan Satgas Karhutla ini kan dipimpin langsung oleh Bapak Gubernur. Nah, sebagai Komandan Operasi Danrem 004 Gapo. Nah, nanti begitu kondisi sudah baik, dinyatakan baik, ataupun tidak ada peningkatan lagi, baik itu fire spot, titik hotspot, ataupun ISPA-ISPU yang sudah tidak ada peningkatan, kita akan melaksanakan rapat koordinasi. Rapat koordinasi evaluasi penanggulangan bencana Karhutla. Kalau memang eskalasi sudah turun, sudah dinyatakan normal, maka akan kita tutup. Memang SK maksudnya menyambut banjir, hujan ini, kita sudah wanti-wanti persiapan memang. Jadi kita bukan dibagi dua, kita sudah siap. Ini kebakaran, setelah kebakaran pasti ada hujan, banjir. Nah, itu kita sudah siap. Kita sudah siap untuk menghadapi hal itu. Nah, makanya BPBD dibilang orang umum, setelah kebakaran nanti ada kerja lagi. Itu banjir, tanah longsor, itu kesiapan juga. Itulah kita berperan ini. Saya balikan lagi bahwa banjir ada urusan bersama. Seluruh komponen yang terlibat pasti itu semua. Itulah makanya sekarang ini kita dalam menghadapi Karhutla ini lagi ini mungkin ini kita berdoa juga, hujan sudah merata, aman, kita menghadapi ini banjir dan tanah longsor ini yang kita lihat. Dan sudah jadi gawe BPBD ini Pak. Ya sebenarnya itu. Iya. Kita berdoa juga sama Yang Maha Kuasa, sebagai agar tim-tim kita baik yang di lapangan ataupun yang saat ini yang bertugas yang diberi kesehatan dan ke itu. Amin. Dan ini BPBD ini wong Palembang nih Pak, banyak gawe. Oh iya. Banyak gawe. Kemana Pak Sudirman? Ada gawe. Ada gawe. Iya benar. Pak Sudirman, kalau kita kira-kira yang parah kemarin itu berapa tahun ke belakang Pak banjir Kota Palembang ini? Nah, kalau banjir kalau tahun kemarin lumayan. Apa tiap tahun parah kita nih Pak?
Setiap tahun inilah. Iya, sebenarnya. Kira-kira Pak seperti bendungan atau juga saluran air kita sudah diperkuat dan nih Pak infrastrukturnya. Karena mengingat dari pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian yang sudah-sudah. Itu Pak. Sebenarnya kalau infrastruktur menghadapi banjir itu kan kabupaten kota ataupun itu sudah wanti-wanti sebenarnya. Ada dengan waduk apa embung-embung air itu kan pembuangan air itu sudah memang mengalami dikeruk. Karena situ sekarang banyak sedimen ataupun lumpur-lumpur, memang sudah ada itu. Nah, itu balik-balik ke kabupaten kota yang mempunyai wilayah untuk menghadapi yang itu terjadi itu. Berarti sinergitas itu sangat-sangat amat diperlukan ya Pak dengan stakeholder yang ada. Nah Pak, kalau untuk balik lagi ke Karhutla ini tadi Pak, bagaimana Pak dengan perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki lahan yang terbakar itu? Yang kita tahu, yang Bapak tadi sampaikan 99% dari manusia itu sendiri. Nah, itu bagaimana Pak untuk koordinasinya? Jadi gini, sebenarnya kalau kebakaran itu sudah tanggung jawab bersama ya. Nah, baik itu yang punya perusahaan itu sudah di konsesi perusahaan mereka ataupun di luar konsesi mereka punya tanggung jawab. 5 kilo itu sudah aturan. 5 kilo dari konsesi perusahaan mereka itu sudah tanggung jawab perusahaan. Nah, sekarang ini kadang memang kebakaran itu sudah melanda kemana-mana. Pihak perusahaan bekerja sama, dia membentuk nama RPK, Regu Pemadam Kebakaran Perkebunan, masyarakat peduli api yang dibentuk mereka, yang di levelnya di desa-desa, yang di dalam masih konsesi mereka. Itulah mereka kasih operasional, jangan sampai terbakar. Nama sudah terbakar karena alam itu makanya meluas itu. Sekarang ini. Jadi kalau perusahaan memang ada beberapa perusahaan mungkin ada yang ditindak lanjut. Memang ada beberapa perusahaan memang sudah pilot, memang perusahaan sudah tutup, memang tidak beroperasi karena mungkin ada segelintir orang ibaratnya yang membuka ataupun berkebun numpang di orang itu di situ lalai menjalar akhirnya karena cuaca. Balik lagi cuaca. Kalau cuaca panas terik, angin kencang pasti puntung akan terbang dan melayang. Benar, Pak. Melayang dan menempel dia orang ke tempat yang semestinya ndak itu kan bisa itu. Bisa juga. Bisa menyala itu salah sumber itu. Baik, Pak Sudirman, terima kasih Pak sudah bincang-bincangnya untuk pagi ini. Mungkin kita boleh sampaikan ke pemirsa Halo Palembang himbauannya nih Pak terkait tema kita hari ini yaitu kesigapan Karhutla dan antisipasi bencana banjir. Silakan Pak Sudirman. Jadi gini, untuk himbauan kita kepada masyarakat pada umumnya Sumatera Selatan, memang saat ini kita masih di kebakaran hutan dan lahan, memang kondisi sudah mulai kondusif, tetapi tidak menutup kemungkinan juga kita akan masuk ke musim hujan, di mana musim hujan itu akan ada namanya banjir ataupun genangan yang terjadi. Saya himbau kepada masyarakat yang membakar ataupun membuka lahan, jangan membakar lahan dengan cara membakar. Coba koordinasikan dengan pemerintah setempat ataupun yang lainnya untuk menghadapi hujan yang akan terjadi. Kita yang takutkan hidrometeorologi ini, saluran-saluran kebersihan di lingkungan seputaran rumah kita selalu dijaga, dan update untuk perkembangan informasi tentang cuaca ke BMKG langsung. Mungkin itu. Baik, ini luar biasa sekali dan tentunya ngobrol kita dengan Pak Sudirman ini juga mewakili ya pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dan pemirsa khususnya di Kota Palembang sedikit lega bahwa ternyata hotspot ini sudah sangat jauh berkurang dan lebih baik. Baik, ya, dan mudah-mudahan apapun yang sudah kita bincangkan, prediksi-prediksi yang lain sebagainya, ini juga menjadi kesigapan kita, jangan sampai terjadi lagi dengan adanya Karhutla dan juga bencana banjir. Kesadaran kita tadi diperlukan sekali, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sudirman. Ayo kita sama-sama jago kebersihan. Betul sekali, luar biasa. Kalau itu sudah dulu untuk Halo Palembang pagi ini bersama Bapak Sudirman SKM MSI selaku Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Untuk hari ini pemirsa di 6 November 2023 kita bakal ketemu lagi besok dengan tema dan obrolan yang lain lagi, narasumber yang beda lagi. Aku Didi Faldian. Dan saya Asif Armanda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terkenal dengan